kehadirannya. Kelihatan slide saya ya. Oke, hari ini kita akan ada acara webinar tentang rahasia penghambat kesejahteraan, bagaimana mengelola cara pikir yang memberdayakan. Nah, ini di webinar kita kali ini akan ada dua pembicara yang dua-dua itu merupakan seorang coach. Nah, tentu sangat menarik ya. Nah, teman-teman, sebelum kita lanjut, teman-teman yang belum dapat mendengar audionya, nanti ada di kanan bawah, ya, klik yang di kiri bawah, di kiri bawah itu ada gambar mikrofon. Nanti diklik, jangan lupa dipencet call using for internet audio. Ya, dan jangan lupa rename masing-masing namanya sehingga kita dapat lebih saling mengenal. Oke, nah teman-teman untuk chat nanti itu digunakan hanya untuk bertanya mengenai sistem dalam arti cara kerja Zoom segala macam. Bagi teman-teman yang nanti ingin bertanya tentang materi-materi yang ada di webinar ini, teman-teman nanti buka ya di sli.do, itu adanya di website. Jadi nanti di sli.do ini teman-teman masukin kodenya yaitu 91115. Nah, ini adalah panduannya, buka browsernya, ketikkan sli.do. Masukkan kodenya 91115. Nanti teman-teman akan masuk ke dalam kolom bertanya. Nah, kalau punya pertanyaan yang sama dengan yang sudah ada, teman-teman tinggal kasih like aja. Nanti pertanyaan ini akan dibahas pada saat webinar. Kalau pertanyaannya yang ada di WA group maupun di chat Zoom itu nanti mohon maaf tidak dapat dijawab. Karena kenapa? Karena pembicara dan moderator akan fokusnya kepada sli.do ini. Oke, sebelumnya saya akan perkenalkan dulu Efek itu apa. Saya salah satu co-founder Efek dan kami mendirikan Efek ini karena kami memiliki visi misi yang sama, di mana kami adalah komunitas praktisi edukasi keuangan yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang terampil finansial, yang tahu, mau, dan mampu mengelola keuangan secara bijak, sehingga dapat tercapai kesejahteraan secara ekonomi. Nah, kami juga memiliki partner, di mana partner kami itu ada lumayan, ada beberapa partner yang juga mendukung untuk menuju kepada kesejahteraan. Nah, jangan lupa teman-teman, kalau ingin mendapatkan info-info yang berkenaan dengan keuangan ataupun berkenaan dengan materi-materi webinar selanjutnya, teman-teman dapat join grup WhatsApp kita, yaitu ada di Bit.ly Sahabat FinEdu. Nanti di akhir sesi akan diberikan linknya. Nah, jangan lupa ya, teman-teman follow Instagram kita. Kita udah di Instagram, di sini akan ada banyak sekali tips-tips mengenai keuangan. Sehingga kita dapat sama-sama sejahtera. Jangan lupa Instagramnya adalah finedu.id. Kemudian teman-teman yang ketinggalan materi-materi sebelumnya, kita sudah ada beberapa materi webinar dan semuanya ada link YouTube-nya. Jadi kalau teman-teman yang ketinggalan sesi webinar sebelumnya, teman-teman dapat lihat di YouTube FinEdu, yaitu YouTube FinEdu Indonesia. Silakan, di situ sudah ada beberapa materi webinar. Oke, nah sebelumnya saya perkenalkan dulu ya, supaya kita lebih mengenal siapa sih pembicara kita kali ini. Pembicara kita namanya Pak Wahyudi Akbar. Beliau adalah seorang neurosemantic NLP trainer. Kemudian beliau adalah seorang meta coach. Dan beliau adalah konsultan di Identity Compass Consultant. Oke. Nah, satu narasumber kita, satu lagi adalah Dr. Stefanus Tan. Beliau adalah seorang pionir NLP dan mentor dari banyak trainer sukses di Indonesia, dan beliau juga merupakan seorang RFP dan AWP dari FPSB Indonesia. Dan beliau adalah salah satu co-founder dari Efek, yaitu co-founder dari Indonesia Financial Educator Community. Oke, teman-teman yang baru bergabung, saya ulangi sekali lagi, jika teman-teman belum dapat mendengar audionya, silakan klik kiri bawah, itu ada mikrofon di sana. Gambar mikrofonnya yang diklik, nanti ada tulisan call for internet audio, call for audio, itu diklik. Jadi teman-teman akan dapat mendengar jika sudah mengklik ini. Dan jangan lupa di rename ya, namanya masing-masing.
Oke, teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa jika ada pertanyaan, jangan bertanya di chat room, karena fokus moderator dan fokus dari pembicara adalah membuka pertanyaan yang ada di Slido, yaitu buka browsernya, klik sli.do. Nanti diminta kode pertanyaan, kodenya adalah bukan kode pertanyaan, kode untuk masuk ke eventnya yaitu 91115. Dan dari sana teman-teman dapat masukkan pertanyaan di sana. Oke, teman-teman. Kira-kira sebentar lagi kita akan segera memulai sesi kali ini karena sudah jam 1 lewat. Sebelumnya saya akan membuka penghantar. Apa itu adalah rahasia penghambat kesejahteraan yang menjadi tema topik FinEdu Online siang ini. Oke, kita bahas dulu sedikit saja pengantar, yaitu apa sih yang namanya sejahtera? Oke, teman-teman, saya mau sedikit buka dengan kriteria hidup sejahtera menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ternyata sejahtera itu ada tiga hal yang menjadi patokan seseorang dapat hidup sejahtera. Yang pertama adalah makmur, aman, dan sentosa. Artinya kalau kita mampu mencapai ketiga hal ini, kita dapat hidup sejahtera. Nah, apa yang artinya makmur? Makmur itu artinya adalah segala kebutuhan kita itu terpenuhi. Ya, apa yang maksud dengan aman? Aman berarti makmur sekarang maupun makmur nanti. Berarti kita bagaimana caranya dapat memenuhi kebutuhan hidup kita sekarang maupun kebutuhan hidup kita di masa depan. Dan sentosa adalah pikiran kita tenang. Kenapa tenang? Karena segala sesuatunya sudah dipersiapkan, direncanakan, dan dievaluasi secara berkala. Sehingga apa yang menjadi tujuan kita dapat tercapai melalui persiapan yang matang. Oke, teman-teman, kira-kira untuk mencapai ketiga hal ini, apakah sulit? Nah, ternyata banyak pola pikir orang ya yang mungkin sesuai dengan kenyataan, lihat kenyataan yang ada, aduh gitu ya. Kenyataan zaman sekarang kan mungkin zaman susah, mungkin juga ya kalau untuk sejahtera mana mungkin sih kalau nggak kaya gitu ya. Nanti kalau mimpi ketinggian nanti malah jatuh sakit katanya. Gitu ya. Terus apalagi dengan income yang ada, aduh income yang ada segini mana mungkin sih sejahtera. Nah, itu kan pola pikir kita ya. Apalagi mau nabung nih, aduh boro-boro nabung ya. Banyak banget kebutuhan yang harus dipenuhi. Mau nabung aja sulit. Nah, bagaimana kira-kira kita menghadapi hal-hal tersebut? Apakah kita ingin sejahtera atau kita tidak ingin sejahtera? Nah, itu kan kita sekarang ini justru kita mau belajar ya. Bagaimana supaya kita dapat sama-sama menjadi sejahtera. Oke, untuk itu tanpa berlama-lama lagi, saya akan segera panggilkan coach kita pada siang ini, yaitu Bapak Wahyudi Akbar. Silakan Pak Wahyudi. Oke, thank you Dr. Meda. Oke, Selamat siang. Ya, Pak. Ya, thank you untuk pengantarnya juga. Semoga suara saya jelas ya, Dr. Meda. Jelas, Pak, jelas. Oke, thank you. Selamat siang teman-teman sekalian. Senang bertemu dengan teman-teman hari ini. Kita bertemu di dunia virtual. Saya sangat senang sekali kita dapat terkonek di dunia virtual ini. Ya. Nah, seperti yang tadi sudah di-sharingkan oleh Dr. Melda, bahwa hari ini kita akan membahas tentang rahasia penghambat kesejahteraan. Dan hari ini saya tidak sendirian, tadi juga sudah diperkenalkan oleh Dr. Melda. Hari ini saya juga ditemenin oleh mentor saya adalah Dr. Pak Steph. Saya panggilnya Pak Steph, tapi sebenarnya Dr. Steph yang tidak pernah praktek gitu ya. Biasanya dokter tapi nggak pernah praktek gitu. Nah, kita berdua, selamat siang Pak Steph. Sapa dulu dong teman-teman yang ada di sini. Teman-teman. Yud, selamat siang Yud. Ya, selamat siang Pak Steph. Oke. Nah, tadi seperti yang sudah dijelaskan bahwa terkait dengan sejahtera, bahwa kita sudah tahu tentang sejahtera itu ada mengandung 3 kata, yaitu adalah makmur, aman, dan sentosa. Gitu. Ya, jadi artinya dan saya yakin kita semua yang ada di sini pasti pengen sejahtera. Maka teman-teman hari ini ada di sini. Dan namun pertanyaan adalah kenapa kebanyakan, saya akan katakan adalah kebanyakan tidak sejahtera gitu. Nah, di sini saya akan mulai dengan membahas tentang apa sih penghambat kita untuk sejahtera. Oke. Saya akan mulai karena kita pakai ranahnya NLP, kebetulan saya dari Neurosemantic NLP dan Dr. Steph adalah dari NLPU.
kita akan masuk dari ranah NLP. Apa yang akan kita jelaskan? Kita akan mengambil model dari NLP. Dan model ini yang akan saya jelaskan berikutnya adalah kita ambil dari Robert Dietz. Robert Dietz ini seorang developer NLP awal-awal yang banyak menghasilkan buku-buku tentang model-model NLP, dan juga Pak Steph belajar langsung dari Robert Dietz gitu. Nah, dia punya sebuah model yang disebut dengan neurological level, bahwa di dalam benak kita ada leveling. Cara kita melogikkan sesuatu itu ada levelnya gitu. Cara memandang sesuatu, cara kita mengerti sesuatu. Nah, dikatakan ini bukan hanya penghambat. Di sini saya mengambil sisi melihat dari penghambat, tapi saya dapat menggunakan model ini juga untuk meng-create sesuatu, untuk membuat saya maju ke depan. Oke, nah di sini saya akan membahas dari sisi yang menghambat. Pertama adalah apa yang dapat menghambat seseorang. Dikatakan yang paling mendasar adalah lingkungan. Misalnya, karena lingkungan saya, tadi dikatakan bahwa kita mau aman, kita perlu, kalau aman, kita makmur. Kalau kita perlu makmur, berarti kita perlu mampu menghasilkan sejumlah, berkecukupan gitu, berkecukupan secara finansial, bukan berarti bicara berlebihan, tapi cukup gitu. Ya. Nah, mungkin lingkungan saya tidak mengajari hal tersebut gitu, atau lingkungan saya adalah lingkungan yang istilahnya kalau ada duit dihabisin gitu. Ngapain simpan gitu? Ngapain perlu ditabung misalnya? Karena lingkungan saya seperti itu akan menghasilkan sebuah pola pikir. Ya. Nah, jadi ada pertama adalah kita bicara tentang lingkungan. Mungkin lingkungan saya selama ini tidak mengajari saya hal-hal yang dapat membuat saya sejahtera. Mungkin. Tapi ini bicara tentang eksternal. Lingkungan itu masih bicara eksternal. Lalu kemudian perilaku. Nah, lingkungan ini mengajari saya, kalau kita bicara dari kecil ya, kita kecil kan kita pertama belajar dari lingkungan. Pada saat saya belajar dari lingkungan, itu menghasilkan perilaku-perilaku tertentu. Sehingga saya punya perilaku yang istilahnya tidak membuat saya menghasilkan kondisi aman, menghasilkan kondisi makmur, menghasilkan kondisi aman, apalagi sentosa gitu. Nah, sentosa ya, benar ya, ketiga ya, Dr. Meda ya. Oke. Iya, Pak. Yang dimana membuat perencanaan dan sebagainya. Artinya perilaku saya itu adalah begitu terima uang, langsung pemikiran pertama adalah perilakunya adalah jajan. Bukan jajan, artinya belanja gitu. Jajan anak kecil gitu ya. Belanja gitu ya, belanja ini, belanja ono gitu. Itu perilaku saya gitu. Saya berperilaku seperti itu. Nah, itu juga dapat menjadi penghambat. Nah, perilaku ini juga ada dipengaruhi oleh faktor, kalau kita bicara proses kita saat ini, besar dipengaruhi juga oleh faktor lingkungan. Lalu kemudian, yang berikutnya adalah kita bicara tentang kompetensi. Kompetensi ini kita bicara tentang keterampilan, skill, dan kapasitas kita, yaitu skill. Mungkin yang menghambat saya adalah saya tidak punya kemampuan merancang, istilahnya planning tentang keuangan saya. Saya tidak punya kemampuan untuk, ya bahkan misalnya menabung gitu. Saya tidak punya kemampuan untuk menghasilkan uang lebih gitu. Saya tidak punya kemampuan untuk ya menyusun keuangan, bagaimana menyisihkan keuangannya saya. Saya tidak punya kemampuan dan pengetahuan hal tersebut. Itu dapat menjadi penghambat saya. Namun tiga hal ini masih sesuatu yang di luar. Nah, karena kompetensi mempengaruhi perilaku saya juga. Karena saya tidak punya kemampuan itu, sehingga saya akan berperilaku sesuai dengan kompetensi yang saya punya. Artinya kompetensi saya adalah saya jago menghabiskan uang. Saya bukan jago, saya punya kemampuan menghabiskan uang yang begitu luar biasa gitu. Sehingga saya tidak mampu untuk menyisihkan, untuk membuat saya makmur, lalu kemudian apalagi aman dan sentosa gitu. Karena saya punya kompetensinya di sana gitu. Nah, karena sehingga mempengaruhi perilaku saya di lingkungan tertentu. Ya. Nah, namun itu adalah sesuatu yang di luar. Sekarang kita akan masuk dengan kondisi yang lebih mendalam. Nah, kompetensi ini, selain itu juga apa yang mempengaruhi saya, yaitu adalah di sini kita bicara tentang belief dan value. Ini kita bicara tentang kenapa. Kenapa saya melakukan sesuatu. Banyak dari kita nggak menyadari hal ini. Bahwa tadi yang dikatakan bahwa, contoh yang dikatakan oleh Dr. Melda, yang maksudnya, bahwa kenapa saya tidak menyisihkan uang saya. Kenapa saya menghabiskan uang saya? Misalnya, saya punya sebuah belief bahwa, saya pengen kelihatan keren. Nah, kalau kelihatan keren itu saya perlu sering traktir orang. Karena saya perlu sering traktir orang, ya udah, yang penting gue kelihatan keren dulu nih. Yang penting, karena
penting bagi saya untuk dianggap gitu. Dan salah satu cara, satu-satunya cara untuk dianggap adalah perlu traktir orang sering-sering. Nah, yang teman-temannya happy, tapi habis itu dia begitu pertengahan bulan bingung dia gitu, duitnya habis, ya. Sehingga karena dia punya sebuah keyakinan di dalam dirinya, belief itu bisa tentang keyakinan, dan dia punya sebuah value, itu sesuatu yang dia anggap penting, yaitu adalah penting bagi saya untuk dianggap, penting bagi saya untuk dihargai, dan cara saya untuk dihargai adalah dengan mentraktir orang lain, ya, dengan membuat saya terlihat kaya, padahal duitnya nggak ada, ya, yang penting kelihatan dulu gitu. Oke, nah ini kita bicara tentang internal seseorang yang menjadi faktor penghambat dirinya, dan kemudian juga yang terakhir adalah identitas dirinya, bahwa dia punya sebuah identitas yang keliru tentang dirinya, bahwa saya bisa ya dimulai dari saya orangnya saya bukan orang yang bahwa saya bukan orang yang sukses gitu, bahwa saya bukan orang yang mampu menabung, saya bukan, jadi sayanya bahwa dia punya sebuah identitas dalam dirinya bahwa dia bukan orang yang, dan saya perlu saya perlu dianggap, ya. Jadi dia punya identitas dari tentang dirinya yang perlu banyak keyakinan gitu. Nah, jadi ini hal-hal yang dapat menjadi penghambat dalam diri kita. Dimulai dari apakah lingkungan saya mensupport saya untuk aman, makmur, aman, dan sentosa, ya. Sehingga kita perlu memperhatikan lingkungan, kita bicara dengan siapa kita berteman. Nah, kalau mau sejahtera, sering-seringlah berteman dengan teman-teman dari Effect. Ya, mereka punya tugas untuk mensejahterakan teman-teman di Indonesia. Nah, itu salah satu cara. Oke? Nah, lalu kemudian karena kita menyadari, terus kemudian kita perlu menyadari perilaku saya. Kalau memang perilaku ini, nah, menariknya kalau kita belajar NLP dan neurosemantik, perilaku ini dapat diubah. Ya. Nah, caranya gimana? Kalau memang saya selama ini cuma jagonya menghabiskan duit, maka saya perlu mengubah perilaku dengan apa? Meningkatkan kemampuan menabung, meningkatkan kemampuan membuat perencanaan, meningkatkan pengetahuan tentang keuangan, bagaimana aman, bagaimana makmur, bagaimana sentosa. Nah, itu saya perlu punya pengetahuan dan kemampuan tersebut. Lalu kemudian bagaimana saya punya belief-belief yang akan mensupport saya, yang mendukung saya untuk selaras dengan kemampuan itu sehingga menghasilkan perilaku tersebut. Ditambah dengan sebuah identitas diri. Hari ini yang akan kita bahas adalah di level belief dan value. Karena kalau kita bicara identitas juga itu ada bicara tentang belief, apa yang saya yakini tentang diri saya. Oke. Karena ini adalah sesuatu yang paling mendasar, sesuatu yang paling kita bicara tentang inner game. Kalau bahasa saya adalah inner game, game yang saya mainkan di dalam diri saya. Kemarin teman-teman dari Effect sudah banyak sharing tentang cara-cara bagaimana untuk sejahtera, apa yang perlu dilakukan untuk sejahtera. Namun pertanyaan adalah apa yang membuat seseorang sudah tahu tapi belum melakukan. Jangan-jangan nih, ini jangan-jangan karena saya tidak mampu memastikan gitu ya. Jangan-jangan ya teman-teman tidak disupport oleh sebuah motif, sebuah belief yang mendukung teman-teman untuk sejahtera. Sehingga akhirnya perilakunya tidak berubah-berubah. Tetap saja sama seperti sebelum-sebelumnya. Oke. Nah, untuk itulah kita akan bahas tentang bagaimana kita mengenali belief-belief kita, terutama yang tidak mendukung kita, lalu kemudian bagaimana cara merubah belief kita, sehingga saya mampu menjadi pribadi yang sejahtera. Ditunjukkan melalui perilaku yang memang membantu saya untuk menuju kesejahteraan. Ini yang kita akan bahas. Siap teman-teman? Oke, siap nggak siap? Anda sudah di sini, mari kita bahas. Kita akan mulai. Pertama, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan. Ini fondasi awalnya, belief. Kita akan membahas di NLP 101 gitu. Jadi kalau buat teman-teman pembelajar NLP dan neurosemantik, kita pasti akan belajar dari diagram ini terlebih dahulu. Ya, diagramnya dapat berbeda-beda. Ini salah satu yang saya buat. Saya nggak buat dari saya sendiri. Saya nyontek, saya perbarui sedikit. Oke, jadi nggak disclaimer dulu, disclaimer. Jadi jangan bilang nanti dari saya yang buat lagi. Oke, nah ini menunjukkan bahwa bagaimana saya merespon. Pertanyaan adalah, kan seringkali adalah kita seakan-akan ada sebuah stimulus datang ke saya, lalu kemudian saya respon terhadap situasi tersebut. Nah,
sebelumnya misalnya dulu adalah pada saat ada seseorang yang marah kepada saya, kemudian saya responnya juga marah kepada orang tersebut. Sehingga saya mengatakan bahwa dia membuat saya marah. Itu paling gampang. Ya. Bahwa misalnya, nah pertanyaan adalah apakah benar dia membuat saya marah? Nah, dengan belajar NLP saya jadi menyadari bahwa bukan dia yang membuat saya marah. Tapi pada saat dia memberikan sebuah stimulus, misalnya orang tersebut itu mengatakan bahwa, yuk lu goblok banget sih. Misalnya dia mengatakan hal tersebut gitu. Nah, pada saat dia mengatakan stimulus tersebut, kata-kata dia ucapkan kepada diri saya, lalu kemudian itu masuk ke dalam telinga saya, ya, atau misalnya mengucapkan dengan raut muka tertentu, nada tertentu, dia katakan kalimat tersebut, masuk melalui panca indera saya, melalui mata yang saya lihat, melalui telinga yang saya dengar, lalu kemudian pas masuk ke dalam, saya membuat sebuah movie, bahasa kita adalah movie, atau saya merepresentasikannya di dalam benak saya. Ya, saya merepresentasikan gambaran tertentu, suara tertentu, perasaan tertentu, atau sensasi tertentu, aroma tertentu, atau rasa tertentu. Jadi kalau misalnya di dalam benak kita itu ada gambar, ada suara, ada kinestetik, ada sensasi, ada aroma, penciuman, lalu kemudian ada rasa dari pengecapan. Nah, saya tidak akan bahas itu terlalu detail, tapi kita merepresentasikannya di dalam benak kita terkait apa yang saya lihat dan saya dengar dari luar. Ya. Lalu kemudian apa yang saya representasikan di dalam benak saya itu akan mengirimkan signal kepada tubuh saya, akan menghasilkan sebuah kondisi mental. Nah, lalu apakah kemudian saya jadi kesal, jadi marah? Itu adalah sebuah signal yang dikirim kepada tubuh saya, dan itu yang mempengaruhi bagaimana saya merespon terhadap kondisi tersebut. Misalnya ada orang, dia mengatakan hal yang sama, yuk lu goblok banget sih, walaupun tetap dengan muka dan intonasi yang sama, namun saya merepresentasikannya di dalam benak saya adalah, wah dia menghina saya. Dia menganggap remeh saya. Saya nggak suka dianggap orang bodoh. Pada saat itu yang saya munculkan di dalam benak saya, maka itu akan mengirimkan signal atau signal kepada tubuh saya, sehingga membuat saya dalam sebuah kondisi mental yang kesal, ya karena siapa sih yang suka dia dihina gitu ya. Lalu kemudian membuat saya jadi kesal, lalu kemudian di sini dada berduduk dengan kencang, rasakan amarah sampai ke kepala, akhirnya keluar balas kata-kata yang lebih menyakitkan lagi buat orang tersebut. Nah, tapi pertanyaan ada orang yang dihasilkan sebuah stimulus yang sama, tapi kemudian di dalam benak dia, kenapa ya dia mengatakan hal tersebut? Ya, kenapa ya dia berucap kata-kata itu? Apakah dia melihat sesuatu yang berbeda? Tidak saya lihat. Misalnya itu yang muncul di dalam benak dia terkait dengan ucapan dan perilaku dari orang tersebut. Maka karena dia penasaran, yang muncul di dalam cara dia merepresentasikan adalah penasaran, otomatis karena penasaran, maka yang ada di signal yang dari tubuhnya itu adalah, gue pengen cari tahu lebih nih. Sehingga respon dia terhadap orang tersebut adalah, boleh tahu nggak, apa yang membuat kamu mengatakan itu ya? Saya ada kesalahan di mana ya? Artinya, nah di sini bahwa apa yang saya representasikan itu bukanlah yang pasti yang terjadi gitu. Artinya saya perlu waspada dengan apa yang saya representasikan di dalam benak saya. Karena apa yang saya representasikan seringkali itu bukan yang benar-benar terjadi. Tapi itu adalah sebuah film yang saya mainkan di dalam benak saya. Nah, bayangkan kalau kita sehari-hari banyak memainkan film-film yang membuat kita jadi tidak sejahtera tadi. Bahwa filmnya saya perlu dianggap nih, sehingga saya perlu sering traktir, karena kalau saya nggak traktir, kalau saya nggak traktir, saya akan dianggap, saya nggak akan ada punya teman, dan kalau itu yang dimainkan di dalam benak, maka itu salah satu yang jadi penghambat Anda untuk sejahtera. Bahwa saya orangnya nggak mampu, bahwa untuk tadi yang di depan apa dok kata-katanya bahwa menabung itu sulit gitu, misalnya ya. Kalau itu yang saya mainkan di dalam benak saya, dan itu yang saya representasikan terkait dengan bagaimana untuk sejahtera, maka otomatis respon-respon saya atau perilaku-perilaku saya tidak akan membantu saya mengarahkan diri saya untuk menuju kesejahteraan. Nah, ini yang disebut di neurosemantik adalah kita puas pada the map is not the territory. Apa yang ada dalam benak saya, apa yang saya representasikan bukanlah yang terjadi. Bahasa kerennya di NLP dan neurosemantik adalah the map is not the territory. Yang jadi isu adalah saya berespon berdasarkan map-nya saya, realita yang saya buat di dalam benak saya bukan realita itu sendiri. Nah, sedangkan apa yang saya buat di dalam benak saya, itu adalah saya create dari pengalaman saya, dari pengetahuan saya yang
yang kemudian itu menjadi belief saya, keyakinan saya tentang diri saya, tentang orang lain, tentang dunia. Nah, mending kalau apa yang saya yakini membantu saya untuk sejahtera, membantu saya untuk bahagia. Bayangkan, kalau yang saya buat di dalam benak saya membuat saya jadi seorang yang pemarah, seseorang yang jadi pemalas, seseorang yang istilahnya kesepian, seseorang yang istilahnya seperti ya tidak berdaya, ini yang kita perlu waspadai. Ya. Nah, ini yang pertama sebagai penghantar terlebih dahulu bahwa kita perlu menyadari bahwa cara saya berespon terhadap dunia, terhadap sebuah situasi itu bukanlah berdasarkan sebuah realita yang benar, tapi realita yang saya buat di dalam benak saya. Yang jadi isu adalah realita yang ada di dalam benak saya seringkali sudah ketinggalan zaman. Karena apa yang ada di dalam benak saya itu lebih sering terbentuk karena pengalaman masa lalu. Jadi itu adalah sebuah realita yang sudah ketinggalan zaman. Yang dimana let's say sekarang di virus situasi COVID-19, Anda perlu punya sebuah realita internal yang cocok dengan situasi eksternal. Jangan kita menggunakan realita internal di mana sebelum virus COVID terjadi, yaitu pada satu seakan-akan pendapatan masih gampang dicari, duit mudah didapatkan, atau apa gitu. Situasi sudah berubah, Anda perlu waspada dengan realita yang Anda buat di dalam benak Anda. Oke? Apa yang dalam benak Anda itu adalah belief. Nah, apa yang Anda yakini tentang pemikiran Anda, tentang situasi, tentang orang lain. Oke? Nah, lalu belief di sini pengantara, lalu kemudian apa yang dimaksud dengan belief? Ini dari kacamata neurosemantik bahwa belief itu adalah sebuah pemikiran, artinya di dalam benak kita ada pemikiran-pemikiran. Misalnya bahwa misalnya kalau saya ngambil contoh adalah situasi saat ini. Saya punya sebuah pemikiran, misalnya bahwa COVID ini berbahaya. Atau ada orang yang punya pemikiran bahwa COVID ini hanya sebuah virus. Nah, kita punya banyak pemikiran. Lalu kemudian mana yang saya konfirmasi? Saya katakan, iya benar nih seperti ini. Gitu. Ya, misalnya saya mengatakannya bahwa, wah, COVID ini sangat membahayakan sekali. Ya, apalagi misalnya ada orang punya sebuah belief, dia sudah punya belief karena dia lihat bahwa dia dapat menular melalui droplet pada saat orang batuk, kemudian dapat masuk ke dalam hidung panca inderanya dia. Lalu kemudian dia pas dia melihat itu dia punya sebuah jangan-jangan ternyata COVID juga dapat menular melalui udara gitu. Dia akan terbang dan nanti dia akan masuk ke sana gitu. Dan karena dia punya pemikiran dan kemudian dia tanpa dia sadari dia katakan iya pasti akan seperti itu tuh. Akhirnya dia meyakini bahwa COVID dapat menular melalui udara tanpa perantara gitu. Ya. Karena dia katakan iya pada itu, akhirnya apa yang terjadi? Wah, dia nggak berani keluar rumah, di rumah terus. Ya, karena dia meyakini hal tersebut. Artinya ada perbedaan antara pemikiran dan keyakinan. Keyakinan artinya adalah sebuah pemikiran yang saya yakini, yang saya katakan iya pada pemikiran tersebut. Nah, jadi itu adalah belief dari kacamata neurosemantik. Nah, sehingga pada dia menjadi belief, dia menjadi sebuah keyakinan, dia menjadi sebuah perintah bagi nervous system Anda, bagi urat saraf Anda. Jadi otak kita itu punya mengirimkan signal ke tubuh, itu akan mempengaruhi bagaimana saya berucap dan bertindak. Jadi begitu saya yakini bahwa wah, COVID dapat menular melalui udara tanpa perantara, dia akan terbang kemana-mana dan akan masuk kapanpun juga gitu. Karena saya pada pemikiran itu, sehingga itu menjadi sebuah perintah bagi tubuh saya, yang dimana membuat saya jadi perilakunya ada ketakutan, nggak berani keluar rumah, ya. Terus kemudian jadi parno, yang akhirnya malah menyerang imun tubuhnya dia gitu. Jadi itu adalah belief. Lalu kemudian belief dapat kalau di dunia medis disebut dengan placebo effect. Nanti sepertinya Dr. Melda dapat menjelaskan juga. Jadi ada obat yang waktu itu diteliti adalah dikatakan bahwa obat ini dapat menyembuhkan gitu ya. Yeah. Padahal sebenarnya bukan, let's say, misalnya sakit kepala gitu, ya. Tapi sebenarnya dia kasih, oke, kamu minum obat ini obat dijamin obat ini dapat menyembuhkan, sudah terbukti menyembuhkan semua orang yang minum obat ini gitu. Yeah. Karena dia yakin, ya, pada sebenarnya itu bukan obat sakit kepala, mungkin semua vitamin gitu ya. Karena dia yakin, dia makan, sehingga menciptakan sebuah placebo effect buat tubuhnya, karena
dia memberikan komen kepada tubuhnya sehingga membuat dia merasa akhirnya saya baik-baik aja gitu, saya sembuh gitu. Itu ya dok ya, placebo effect itu ya. Benar. Kalau udah ketemu sama dokter yang dipercaya, rasanya udah sembuh Pak di pintu masuknya aja. Iya, begitu udah ketemu langsung udah sehat aja gitu ya. Iya, benar. Ya, nah itu adalah placebo effect karena dia punya sebuah belief bahwa misalnya dokter ini pasti mampu menyembuhkan saya gitu. Ya, dengan ketemu aja dia udah langsung hatinya senang, akhirnya sudah sembuh gitu ya. Nah, jadi itu adalah karena keyakinan itu juga dapat menciptakan sebuah placebo effect. Artinya placebo itu adalah bukan sesuatu yang benar, tapi karena dia yakini, akhirnya memberikan sebuah efek seakan-akan sesuai dengan apa yang dia yakini. Gitu. Memberikan sebuah efek sesuai dengan apa yang dia yakini. Sehingga belief dikatakan bahwa tidak perlu benar untuk diyakini. Jadi artinya kita bicara yang dari orang tua, saya nggak tahu kalau waktu saya masih dikasih tahu, yuk jangan gunting kuku di malam hari gitu, jangan duduk di depan pintu, ya. Nah itu kan kalau nanti kamu akan sial gitu. Terus kemudian jangan siul di malam hari, nanti akan ada ular datang gitu. Nah, itu kan sebuah belief yang sebenarnya lucu kalau dipikirin, tapi itu diyakini gitu. Ya, walaupun itu sebenarnya belum tentu terbukti kebenarannya, tapi seringkali orang kemudian meyakininya sehingga mempengaruhi menjadi sebuah komen bagi dirinya yang dimana mempengaruhi cara dia berucap dan bertindak terhadap sesuatu. Oke? Jadi ini adalah belief. Nah, beberapa contoh belief, mari kita explore sedikit beberapa contoh belief. Misalnya ada orang yang ini kan nggak perlu benar, tapi yang penting dia yakin gitu. Misalnya untuk dibilang menarik dan cantik, saya harus kurus. Itu yang membuat banyak orang kemudian menderita, banyak makan obat yang nggak tahu, nggak terbukti kebenarannya, yang malah ujungnya menciptakan kondisi sakit buat dirinya. Ya, maka kenapa sekarang banyak artis-artis atau apa yang mau menunjukkan bahwa kamu tidak perlu kurus untuk dibilang cantik gitu. Bahwa kamu seperti ini ya sudah cantik. Nah, itu adalah belief yang empowering, tapi ini belief yang membatasi seseorang. Bayangkan kalau dia punya sebuah belief tersebut bahwa saya harus kurus untuk dibilang cantik, untuk dibilang menarik. Apa yang terjadi kalau dia punya pemikiran dan dia punya keyakinan hal tersebut? Akhirnya dia nggak tahu yang nggak benar, gitu. Maksudnya yang penting nggak makan, akhirnya malah jadi ya makan obat kurus, akhirnya malah jadi kena ke ginjalnya. Ini yang kita perlu sadari gitu. Terus misalnya saya harus kerja berjam-jam baru mampu sukses. Seakan-akan adalah kesuksesan tergantung jam kerja. Jadi selama saya kerja 12 jam, saya pasti akan sukses. Padahal dia kerja apa belum tentu itu mempengaruhi kesuksesannya dia. Gitu. Tapi dia punya sebuah keyakinan bahwa kesuksesan saya tergantung dari jam kerja. Makin banyak jam kerja berarti saya pasti sukses. Padahal kan kita perlu tahu apa yang dia lakukan dalam 12 jam itu. Jangan apa yang dia lakukan selama 12 jam atau bahkan sampai 24 jam tidak tidur, itu bukan sesuatu yang bermanfaat gitu. Atau sebenarnya ada cara lain. Tapi karena dia nggak berani, misalnya karena dia punya sebuah keyakinan ini, sehingga dia tidak berusaha mencari tahu teknologi. Ternyata sebenarnya ada teknologi yang dapat membantu dia untuk mengurangi jam kerja dia. Tapi karena dia sudah mungkin diajarin dulu, mungkin waktu zaman tahun 40-an, 50-an diajarin sama kakeknya atau dari orang tuanya, yang dimana kamu harus kerja keras, jangan perhitungan jam. Ya, semakin kamu kerjanya lama, itu makin baik. Bos akan melihat kamu gitu. Itu pasti akan membuat kamu sukses. Ya, pada saat itu mungkin itu membantu karena belum ada teknologi, sehingga sangat penting mengandalkan tenaganya. Ya. Tapi sekarang, apakah belief itu membantu? Ya, nah, jadi itu kita perlu sadari. Terus kemudian misalnya contohnya, saya orangnya begini, nggak mungkin untuk berubah lagi. Ini adalah tentang identitas dirinya, tentang dirinya. Saya orangnya begini, jadi dia udah melabel. Karena saya suka misalnya ada pasangan nih, kemudian ribut gitu. Terus kemudian cowoknya atau ceweknya dia ngomong, ya saya orangnya begini, suka nggak suka kamu terima dong, gitu. Pas dia punya sebuah belief bahwa saya orangnya begini, maka adalah bahwa saya sudah nggak mungkin berubah. Kan kasihan. Berarti kamu selamanya, berarti dia sudah menjadi istilahnya
Tuhan bagi dirinya, dia memprediksi. Bukan memprediksi lagi, dia sudah menancapkan sebuah masa depan buat dirinya bahwa sampai mati, dia akan seperti itu. Nah, kita perlu waspada bahwa kata-kata bahwa saya nggak mungkin berubah, saya orangnya sudah begini. Itu adalah contoh belief yang dimana tidak membantu Anda untuk berubah, untuk menjadi lebih baik. Ya, jadi itu contoh belief yang lain. Ya, ini misalnya ada orang yang nggak berani menikah karena apa? Karena dia bilang, ya saya dari keluarga broken home. Nanti saya pasti juga akan mengalami kondisi tersebut. Akhirnya dia nggak berani nikah. Ya, tidak berani untuk pacaran. Karena dia punya sebuah belief, karena dia, apalagi misalnya dia melihat nih dari orang lain. Itu kan bener kan? Ya, ada yang broken home juga, akhirnya dia cerai gitu. Ya, sehingga dia punya pemikiran itu, akhirnya dia konfirmasi, dia yakini bahwa, ya bener saya nanti pasti akan seperti itu gitu. Padahal itu kan adalah belief yang membatasi dia. Apakah benar semua makhluk manusia yang di muka bumi ini dari keluarga yang broken home pasti akan mengalami broken home juga? Kan tidak. Ya, kecuali Anda mengatakan bahwa iya semua manusia yang ada di muka bumi ini yang dari keluarga broken home pasti broken home. Dan baru itu jadi sebuah belief yang tidak dapat kita ubah lagi, yang tidak dapat kita utak-atik lagi. Tapi banyak belief-belief kita itu bukan yang sesuatu yang universal gitu. Itu adalah belief yang saya buat di dalam benak saya, yang benar bagi diri saya saja, bukan benar secara universal. Ada beberapa belief-belief yang benar secara universal. Ya, nanti saya akan share gitu. Oke? Misalnya contohnya adalah tidak punya pendidikan formal, pasti tidak mungkin sukses gitu. Ya. Artinya kalau saya tidak punya pendidikan formal pasti tidak sukses. Nah, jadi ada misalnya ya karena dia dikasih tahu orang tuanya, misalnya kamu nggak sekolah tinggi-tinggi, kamu nggak mungkin sukses gitu. Ya sekolah satu hal perlu, bukan berarti kita tidak perlu sekolah gitu. Ada kesempatan ya lakukan sekolah sampai setinggi-tingginya gitu. Namun ada orang yang tidak punya kesempatan, ya keterbatasan secara keuangan dan sebagainya, sehingga membuat dia tidak punya pendidikan formal, tapi bukan berarti itu menghambat dia untuk tidak sukses gitu. Sehingga dia perlu menyadari hal ini bahwa bagaimana belief ini tidak membantu dia untuk sukses. Oke? Oke, Pak. Orang tua saya karyawan, pasti tidak mungkin saya jadi pengusaha. Seakan-akan bahwa karena orang tua saya karyawan, berarti saya tidak mungkin jadi pengusaha juga gitu. Nah, ini yang kita perlu waspada, belief-belief yang seperti ini. Oke. Nah, ini banyak beberapa belief lagi yang misalnya angka 13 angka sial gitu. Nah, sekarang angka 13 angka sial, padahal apakah benar? Belum tentu. Ternyata ada pemain sepak bola yang pakai angka 13 top juga gitu ya. Berarti kan nggak selalu seperti itu, tapi karena saya sudah believe, karena saya sudah yakin, sehingga itu membuat saya jadi parno gitu. Ya, di sini, terutama misalnya saya baru akan dianggap kalau saya punya banyak duit gitu. Nah, kadang-kadang belief itu yang membuat saya jadi tidak mau berteman, jadi ragu untuk berteman, karena saya punya belief hal tersebut. Ya, itu hanya sekali untuk apa hemat-hemat. Nah, ini yang seringkali menghambat orang untuk sejahtera. Akhirnya dia tidak nabung, tidak membuat dia jadi makmur, ya, tidak membuat dia buat perencanaan gitu. Ya. Nah, untuk itu kita perlu sangat menyadari. Jadi mudah-mudahan ini contoh-contoh belief membuat teman-teman lebih aware apa sih yang dimaksud dengan belief. Nah, sehingga teman-teman perlu menyadari selama ini dalam konteks teman-teman untuk sejahtera, untuk mencapai apa yang teman-teman mau, apakah ada belief yang mendukung teman-teman? Karena belief ada dua jenis. Oke, ini sebelum ke sana berarti, nah, jadi belief itu keyakinan itu bukan karena benar adanya. Jadi bukan karena sesuatu yang terbukti benar, tapi karena saya konfirmasi di dalam diri saya. Ya, kan berdasarkan apa? Ada yang berdasarkan authority figure gitu. Misalnya seseorang yang saya puja, seseorang yang saya hormati gitu. Karena dia yang mengatakan, maka saya meyakini gitu. Ya, misalnya ada karena orang tua, dia saya anggap gitu. Tadi mengatakan bahwa kamu kalau nggak kamu anaknya pemalas gitu. Karena yang mengatakan ada orang tua atau guru, kemudian itu saya yakini. Karena ya, masa sih guru saya bohong gitu ya. Akhirnya membuat saya jadi sebuah keyakinan bahwa saya orang yang nggak mungkin sukses gitu. Ya. Atau ya, jadi pertama adalah dikonfirmasi berdasarkan seorang yang authority figure. Sehingga perlu waspada buat teman-teman yang bisa jadi orang tua atau seorang pemimpin yang punya banyak pengikut. Ya perlu waspada dengan apa yang Anda ucapkan. Karena itu dapat diambil mentah-mentah tanpa orang itu sortir gitu. Kemudian dia jadikan sebuah beliefnya dia, akhirnya menjadi perilakunya dia gitu. Atau berdasarkan
confirmation karena repetisi gitu, karena sering didengar gitu. Misalnya ada anak kecil yang sama orang tuanya selalu cuma dikatakan kamu bodoh, kamu bodoh. Itu diulang-ulang, yang tadinya nggak merasa, akhirnya dia ya jangan-jangan saya bodoh nih. Ada salah, bener juga ya kata orang tua saya gitu. Jangan saya bodoh. Atau ada orang yang waktu itu ada yang lakukan secara iseng-iseng, dia misalnya dia bersekongkol sama teman-temannya, nanti si ini kita pura-pura dia sakit ya, kita ngomong gitu. Dia mereka mau uji coba gitu. Jadi pas satu temannya datang, muka lu kenapa sih? Kok kayaknya lusuh banget gitu ya. Terus habis itu udah pergi satu datang lagi gitu. Muka lu kenapa ya? Kok lusuh banget ya? Nah, 2, 3, 4, 5. Akhirnya dia, oh iya ya bener ya, gue kayaknya lusuh banget nih, gue kayaknya sakit nih gue. Ya kan, kayaknya ada yang salah nih dengan tubuh gue gitu. Ya, karena dikasih berulang-ulang gitu, direpetisi sehingga membuat jadi jadi konfirmasi dia sendiri, jadi karena dia tidak punya sebuah kekuatan internal yang kuat, akhirnya apalagi dia orangnya eksternal, ya akhirnya dia menerima gitu kata-kata itu gitu, sehingga menjadi keyakinannya dia. Nah itu kita perlu waspada gitu, dan seringkali terbentuk karena itu. Lalu kemudian misalnya intensitas gitu, intensitasnya. Jadi misalnya ada orang, kan ada nih kadang-kadang motivator atau apa, dia mengatakan dengan begitu berapi-api, dengan wah oke nih kamu pasti sukses, kamu pasti bisa, ya kan, kamu pasti mampu gitu, padahal belum jelas gitu. Tapi karena dia lakukan itu sehingga membuat dia jadi punya sebuah intensitas, wah oke, gue pasti mampu nih, gue pasti. Akhirnya misalnya yang penting kamu yakin bisa, maka kamu pasti bisa gitu, kan? Dikatakan direpetisi dengan intensitas yang tinggi gitu. Langsung begitu pulang, besok saya mau ikut pertandingan juara golf karena yang penting gue yakin gue mampu juara, gue pasti juara gitu. Nah, itu kan perlu waspada gitu ya dengan kondisi tersebut gitu. Ya. Nah, terus kemudian bagaimana itu dapat dikonfirmasi juga adalah misalnya berdasarkan familiarity, itu artinya kesamaan. Jadi dia merasa ada kesamaan. Misalnya adalah dia pernah ngalamin. Lalu kemudian let's say yang tadi broken home gitu. Karena dia broken home membuat dia jadi atau ada orang yang putus cinta, dilingkuhi gitu sama pacarnya gitu. Terus kemudian dia dengar karena dia baru diputusin, diselingkuhi, akhirnya dia ketemu satu orang yang juga pas kebetulan sama gitu. Ya, baru diselingkuh. Maka terus kemudian orang itu mengatakan bahwa makanya lu jangan percaya laki-laki karena semua laki-laki di dunia ini buaya gitu. Nah, karena orang tersebut ada kesamaan dengan dirinya, kesamaan rasa, akhirnya dia nah benar nih. Ya, hanya menjadi belief dia bahwa semua laki-laki di dunia ini buaya gitu. Kan lucu gitu ya. Akhirnya membuat dia jadi nggak berani pacaran dan sebagainya. Karena ada kesamaan. Atau berdasarkan buku yang dia baca. Ya, kadang-kadang ada misalnya ya teman-teman baca sebuah buku, kemudian buku itu mengutip hasil penelitian atau apa. Lalu kemudian akhirnya pemikiran itu teman konfirmasi gitu. Iya, benar nih gitu. Ya, bahwa kita di efek bahwa kita percaya, kita sangat meyakini bahwa ya semua manusia itu dapat sejahtera gitu. That's our belief gitu, bahwa semua manusia itu dapat sejahtera. Ya, bahwa kesejahteraan itu tergantung dari, kita ambil dari kamus KBBI, ya kan, dari sebuah buku kamus KBBI, bahwa sejahtera itu adalah aman, makmur, aman, dan sentosa. Dan dijelaskan lagi ternyata ini, sehingga itu menjadi sebuah belief. Wah benar bahwa semua kita mampu sejahtera gitu, sehingga itu menjadi belief. Jadi dari buku atau dari logiknya orang tersebut, karena ada orang yang logiknya memang ya misalnya logiknya cuma let's say ada, misalnya saya seumurnya udah 40-an gitu, tapi saya punya logik karena saya tidak banyak baca buku, saya tidak banyak bergaul, mungkin logik saya hanya sebatas seperti anak kelas SMP gitu. Nah, artinya karena saya punya logik itu, sehingga ada orang yang mengatakan sesuatu yang superstitious, artinya sesuatu yang mistis atau apa gitu, sehingga karena itu pas dengan logik saya atau sesuai dengan pengalaman saya, akhirnya itu masuk ke dalam diri saya, sehingga saya konfirmasi bahwa itu benar. Atau berdasarkan, nah ini yang paling sering adalah berdasarkan agama. Karena agama, ya kan tadi, bahwa itu juga salah satu yang mentransfer konfirmasi ke dalam diri kita menjadi belief kita secara religion gitu. Ya. Lalu kemudian logic, common sense juga lebih kurang sama dengan logic, artinya sesuai dengan common sense, masuk akalnya saya, pemahamannya saya gitu. Nah, jadi ini cara saya, bukan karena seringkali adalah bukan karena sesuatu yang benar, tapi karena berdasarkan saya konfirmasi di dalam benak saya. Nah, untuk itu sehingga kita perlu waspada.
gitu. Kita perlu waspada dengan apa yang saya konfirmasi. Misalnya dari seseorang yang bicara, maka kita perlu waspada. Nah, kalau Pak Stef selalu mengatakan adalah cek datanya gitu, cek kebenarannya. Nah, apakah authority figure ini seseorang yang benar gitu, ya, bahwa memang track record-nya benar. Jangan serta-merta karena misalnya ada 10 orang, lalu kemudian kita anggap semua yang dia omong itu pasti benar gitu. Bahkan mungkin belum tentu gitu. Terus kemudian ya pengulangan-pengulangan yang kita lakukan ke dalam diri kita juga perlu waspada gitu. Ya, benar nggak sih pengulangan-pengulangan yang saya lakukan ke dalam diri saya bahwa saya orangnya begini, saya nggak mungkin berubah, ya saya orangnya susah, saya orangnya apa gitu. Nah itu perlu waspada nih pengulangan yang Anda lakukan ke dalam diri sendiri gitu. Karena itu dapat menjadi sebuah beliefnya Anda. Ya, jadi kita perlu waspada pada saat kita punya keyakinan itu kita perlu cek kebenarannya. Ya. Cara cek kebenaran adalah kita perlu bertanya, perlu punya critical thinking. Ya, jadi jangan serta-merta cuma terima saja gitu. Ya, jadi Anda perlu, kalau di NLP ya kita perlu punya kemampuan berpikir secara spesifik gitu, atau disebut dengan critical thinking. Ya, untuk supaya kita mampu tahu bahwa ini benar nggak sih gitu. Ya, oke. Nah, jadi dengan menyadari ini, ya bahwa belief itu ada dua, ada yang limiting dan ada yang empowering. Ya, ada yang limiting dan ada yang empowering. Nah, limiting artinya sesuatu yang membatasi, empowering adalah sesuatu yang memberdayakan diri saya. Oke. Jadi misalnya contoh gimana nih, Dr. Melda boleh ini. Jadi contoh ini kita ada contoh sejahtera terkait dengan kesejahteraan gitu, ya. Iya. Ini Pak. Jadi saya kalau kita melakukan survei Pak ke masyarakat itu kan. Kalau kita bicara tentang sejahtera, banyak sekali respon dari masyarakat yang mengatakan bahwa, aduh, income saya kan cuma segini, mana mungkin sejahtera gitu ya. Kalau untuk kaya kan perlu income banyak gitu. Nah itu yang sering sekali kita hadapi Pak. Nah bagaimana pendapat Pak Wahyudi? Satu lagi Pak, nanti kita panggilkan Pak Stef ya Pak, kalau ada tambahan dari beliau. Ya. Ya baik, silakan Pak Wahyudi. Oke, thank you Dr. Melda. Nah untuk itu kita perlu sadari bahwa misalnya saya punya sebuah pemikiran yang saya yakini, saya punya sebuah keyakinan bahwa kalau saya tidak kaya, artinya saya perlu kaya terlebih dahulu untuk sejahtera gitu. Untuk perlu kaya, saya perlu income yang banyak. Ya, nah pertanyaan adalah, apakah misalnya contohnya seseorang yang penghasilan 2 juta nggak mungkin untuk kaya? Belum tentu kan? Nah, sehingga ini Dr. Melda, ini adalah hasil dari Dr. Melda sudah research berdasarkan Dr. Melda punya pengalaman di lapangan bahwa ditemukan juga bahwa ada orang yang penghasilannya kecil, tapi karena dia mampu mengelola pengeluarannya dengan benar, itu yang membuat dia akhirnya mampu sejahtera ke depannya. Ya kan, ya. Jadi dia mampu punya bisnis, bahkan ada orang yang penghasilannya sedikit, bisa ada orang yang penghasilan 15 juta, sama seseorang yang penghasilannya cuma 4 juta. Yang 15 juta nggak mampu beli rumah, yang 4 juta mampu membeli rumah gitu. Nah, bedanya di mana gitu? Dan berarti kan ada soal belief-nya dia, apa yang dia yakini, yang sehingga akan mempengaruhi perilakunya dia. Itu ya, Dr. Melda ya. Jadi pengalaman dari Dr. Melda adalah ternyata di lapangan bahwa bukan hanya soal income yang banyak, tapi ini soal mampukah Anda mengelola pengeluaran dengan benar. Karena itu kuncinya gitu. Sehingga kita istilahnya propose, kita menawarkan kepada teman-teman untuk membantu teman-teman sejahtera adalah belief-nya adalah bahwa saya perlu mampu untuk membuat saya sejahtera itu adalah tentang mengelola pengeluaran dengan benar. Itu ya dok ya? Iya, benar Pak. Oke, sebelumnya dulu Pak. Oke. Ya, dari ada tambahan dari Dr. Stef mungkin Dr. Stef. Ya, Dr. Stef ada mau tambahan? Ya, baik teman-teman. Ini kalau kita bicara belief di dalam konteks NLP karena kita perlu paham bahwa NLP itu adalah kita asal muasalnya itu dari Amerika, betul ya Pak Wahyudi ya? Ya. Sehingga lalu mereka menggunakan kata belief itu empowering dan limiting. Nah ini memang kadang-kadang kita susah menerjemahkan kata limiting belief dan empowering belief. Tapi intinya begini teman-teman. Kata empower itu berasal dari kata power. Power itu kalau kita dalam bahasa Indonesia itu artinya kuasa. Nah kita perlu paham belief apa yang masuk di dalam diri setiap dari kita. Apakah belief itu membuat saya penuh kuasa, punya kuasa, melakukan sesuatu, membebaskan saya dari suatu belenggu. Nah, kata limiting di sini, kalau di dalam bahasa Indonesia kan melimit. Melimit itu adalah membatasi.
Tapi mungkin bahasa yang lebih akurat dalam konteks bahasa Indonesia adalah membelenggu. Ya, jadi, apakah belief-belief ini membelenggu saya sehingga saya tidak dapat bergerak? Karena pada waktu belief ini membelenggu saya, itu akan menimbulkan rasa tertentu. Rasanya apa? Rasa takut, rasa panik, khawatir, dan sebagainya. Yang lalu membuat saya tidak mampu melakukan sebuah tindakan-tindakan tertentu untuk mencapai tujuan hidup saya. Nah, itulah yang tadi kita perlu pelajarin, apakah belief-belief ini benar? Apakah belief yang membatasi, belief yang membelenggu itu benar? Kan itu membuat saya tidak bergerak. Tapi pada waktu kita mampu memitigasi belief-belief saya itu mampu membebaskan saya dari segala belenggu. Artinya, pada waktu saya terbebaskan dari belenggu limiting belief ini, itulah belief yang penuh kuasa, itulah belief yang empowering. Nah, mari kita lihat. Pada waktu saya mengatakan, untuk kaya, perlu income banyak. Berarti saya berpikir bahwa kalau saya mau kaya, saya mau sejahtera, income saya harus besar. Artinya, sebelum saya kaya, saya nggak mungkin mengelola keuangan. Akhirnya apa? Akhirnya saya berputar pada sebuah, apa bahasa Indonesia, lingkaran setan. Gitu kan? Dan akhirnya membuat kita menghabiskan tanpa disadari jadi boros. Tapi bayangkan kalau misalnya kita mulai dengan sebuah kata-kata. Income berapapun, asal mampu mengelolanya dengan benar, pasti sejahtera. Nah, kalau kita mulai dengan sebuah belief bahwa berapapun income saya, nggak masalah. Selama saya mampu kelola, saya pasti sejahtera. Ya, saya kasih data ya teman-teman ya, saya kasih data. Kita tahu bahwa saat ini, UMR Jakarta sebelum COVID, saya nggak ngomong setelah COVID ya, karena setelah COVID itu banyak hal berubah dan datanya juga masih belum valid ya. Tapi kalau kita bicara sebelum COVID, maka data itu saya pikir cukup valid. UMR Indonesia, Jakarta itu setahu saya sekitar 4 jutaan ya, Dr. Melda ya? 3,8 ya, 3,9 ya? 3,9. 3,9 ya? Iya, 3,9 juta. Itu setelah Pak Anies naikin ya? Iya. Sebelumnya 3,7 ya? 3,7 atau 3,6 ya? Sebelumnya ya? Iya, 3,4. 3,4 ya, 3,4. Lalu udah gitu Pak Anies menaikkan UMK menjadi 3,9. Dan pada waktu ada kenaikan ini, buruh demo loh. Buruh demo. Ya, dia bilang, wah nyesel pilih Pak Anies, bla bla bla. Oke lah. Tapi kata demo itu artinya apa? Mereka berpikir UMR 3,9 itu kurang. Bahkan pidatonya mana dapat hidup. Ini juga belief loh. Ya kan? Nah, teman-teman apakah ada yang tahu kira-kira? Nah, Yud, kita ngobrol, Yud. Menurut kau punya prediksi? Saya pernah dengar nggak? Kira-kira UMR kita, UMR nih Jakarta nih, tahun 2000, kira-kira berapa? Hah? 2000? Waktu 2000? Iya, tahun 2000, tahun 2000. Tahun 2000? Januari 2000. 2000, oke, gue baru kerja itu 2002, Pak. Pada Ya. saat itu, kayaknya belum 1 jutaan ya. Belum sampai 1 juta deh, di bawah 1 juta ya. Oke, nah kalau tahun 2000 berapa? Kira-kira aja tebak-tebakan berhadiah. Ya, kayaknya di bawah 1 juta. Setahu saya di bawah 1 juta, berapa ratus ribu. Nah, kira-kira paling besarnya berapa? 700? Ya, kalau teman-teman googling, itu 289.000. Kurang? Kurang. Kita perlu tahu loh Pak, 289.000 di tahun 2000 itu belum ada busway. Iya. Ya, belum ada busway, belum ada handphone mahal, pulsa telepon mahal. Belum ada, udah. Masih mahal tapi benar, masih mahal. Oke, Ya. oke ya. Oke. Harusnya kurang dong. Iya. Tapi pada waktu itu buruh masih hidup loh. Artinya buruh itu mampu hidup dengan income 300.000 di tahun 2000. Saya nggak ngomong 98 loh, 98 lebih parah lagi loh. 98 itu kan, ya saya nggak ngomong 98 ya, 2000 itu kan 2 tahun setelah, 2 tahun setelah krisis ekonomi ya. Ya. Di mana harga sudah mengalami penyesuaian secara benar gitu ya. Iya. Ya, nah, 300.000 itu kan mengalami inflasi Indonesia dari tahun 2000 sampai 2019, 2020 nih sebelum Pak Anies nih. Kita sudah hitung nih di efek Pak. Gitu kan. 300.000 di tahun 2000 itu sama dengan 1,5 juta sekarang.
Artinya 1,5 juta, artinya harusnya kalau di tahun 2000 orang mampu hidup dengan 300.000, harusnya sekarang buruh-buruh itu mampu hidup dengan 1,5. Ya, perbandingannya kan begitu ya. Ya. Tahun 2000 kalau ada orang baru lulus, oke, lalu diterima kerja dengan gaji pertama 500.000, orang ini sujud syukur. Terima kasih, Tuhan baik. Gaji gue 500.000 loh, baru pertama kali 500.000. Orang bahagia loh di tahun 2000. Kenapa? UMR-nya 300.000. 500.000 di tahun 2000 itu sama dengan 2 juta sekarang. Sekarang kalau ada orang diterima kerja dengan gaji pertama 200.000, 2 juta, komentarnya bukan puji syukur loh. Tega banget ya Tuhan ya. Gue mau cari UMR aja susah. Kan nggak ada Starbucks Pak dulu Pak. Nah, bayangin pada waktu seseorang mengukur kesejahteraan dilihat dari berapa banyak income yang masuk, itu betul-betul akan membelenggu dia dan membuat dia tidak mampu melakukan apapun. Tapi kalau dia mampu berpikir benar, berapapun income yang saya terima, berapapun income yang Tuhan berikan kepada saya, itu pasti cukup. Dan saya akan berjuang untuk mencukupkannya. Itu akan membuat dia sejahtera. Itu ciri-cirinya bagaimana belief yang membelenggu hidup saya atau belief yang membebaskan saya sehingga saya punya kuasa. Ya, empowering, saya penuh kuasa sehingga saya mampu bekerja dengan bahagia. Kan enak kan kalau puji Tuhan 2 juta, keren loh. Terserah deh UMR mau 3,8, 2 juta gue mampu sejahtera. Dan nanti kita hitung, nanti akhirnya kita buktikan, benar nggak? Di Jakarta dengan 2 juta atau 2,5 juta, orang mampu kaya. Mungkin. Permasalahannya, rela nggak saya punya belief itu? Gimana Pak? Gue kan masih mau ini, apa ya tadi, minum time ya kan, makan burger. Sorry ini buat teman-teman yang puasa Mas. Kan, jadi nanti mau buka puasanya mau yang apa, yang enak-enak atau apa gitu. Gimana Pak? Oke, itu contoh ya. Silakan Dok, saya kasih contoh. Mudah-mudahan teman-teman mengerti apa yang dimaksud oleh Dok Pak Wahyudi. Thank you, Dok. Terima kasih, Dr. Steph. Kita lanjut dulu, Pak, yang slide contoh selanjutnya. Ya. Ini menabung gitu ya. Menabung. Jadi, terima kasih Pak Wahyudi. Jadi survei kami di lapangan itu, kalau kami ketemu orang, kebanyakan orang bilang itu, aduh mana cukup sih dengan gaji sekarang, keperluan tuh banyak, boro-boro menabung. Nah, itu bagaimana tanggapan dari Pak Wahyudi dan Dr. Steph? Silakan Pak Wahyudi dulu. Nah, ya kembali ini sebenarnya tadi yang juga dikatakan oleh Dr. Steph gitu, sebenarnya adalah kerelaan gitu. Jadi seringkali adalah sebenarnya keperluan ini kan sebenarnya jadi ada sebuah belief di belakang belief ini bahwa kan dikatakan bahwa keperluan banyak, gaji tidak pernah cukup gitu. Jadi jangan-jangan adalah sebenarnya adalah dia di balik ucapan ini adalah saya maunya hidupnya, dia mau hidup enak. Kalau kata-kata Pak Star nih sering saya pakai adalah orang mau hidup enak tapi maunya seenaknya gitu. Jadi saya sehingga seringkali membuat saya jadi menabung tuh jadi sulit gitu. Jadi akhirnya keperluannya jadi karena yang dia perhatikan adalah bukan kan ada katanya keinginan sama kebutuhan. Ya misalnya contoh lah minum kopi, apa sih bedanya antara minum kemarin saya dan ngobrol sama satu teman kopi hitam kopi hitam yang memang harga 2.000 ya sama Starbucks yang 40.000. Bedanya apa sih? Gitu. Nah, jadi seringkali adalah keperluan kita itu kan bukan banyak gitu, tapi sehingga itu yang membuat kita jadi gaji tidak pernah cukup karena bukan fokus kepada kebutuhan gitu, tapi karena berusaha untuk memenuhi keinginan, hawa nafsu. Kalau kata Pak itu adalah hawa nafsunya kita gitu. Nah, kalau memang dia punya belief seperti itu, nah itu yang membelenggu dirinya. Nah, di sini kita perlu sadari bahwa belief ada belief lagi. Nah, di News adalah ada jadi sebenarnya belief itu ada sebuah belief system, tapi kita nggak ada waktu lah ya untuk membahas itu begitu detail. Jadi ada sebuah belief yang meng-cover lagi gitu. Nah, jangan-jangan dia sebenarnya ujungnya utamanya adalah dia pengen hidup enak tapi yang dengan cara yang seenaknya gitu. Ya, gue pengen hidup enak tapi dengan cara yang maunya gue dong gitu. Nah, dia punya sebuah belief tentang identitas bahwa tentang keadaan itu bahwa ya hidup enak tuh perlu yang seenak-enaknya, jangan yang susah-susah gitu. Nah, jangan-jangan dia sebenarnya punya sebuah belief itu yang kemudian
membuat dia tidak mampu memanage hawa nafsunya dia gitu. Nah, itu sih. Kalau Pastor gimana, Pastor? Ya, dasar ya, Pak. makanya Silakan, Dok. belief itu kan ada hubungannya antara, kan kalau saya nyebutnya ada, kalau nanti teman-teman lihat di slide-nya kita nggak ada ya kali ini ya, Dut, ya, yang mengenai apa namanya neokortex, limbik sama reptil, nggak ada ya. Nggak Kalau ada. mereka mau ini berarti mesti ada sesi berikutnya, Yud, ya. Oh iya, benar. Nanti sesi Mesti berikutnya bayar dengan atau Pastor. Yud? Oke. Nah, teman-teman, sebenarnya kita kan tahu bahwa dalam hidup ini, kalau saya melihatnya sederhana sih. Kalau hidup ini saya memutuskan untuk mengelola hawa nafsu saya. Kalau saya dalam hidup ini saya mengambil keputusan bahwa saya mau mengelola hawa nafsu saya, maka saya akan berada di dalam belief-belief yang punya penuh kuasa. Tapi pada waktu dalam hidup ini saya memutuskan untuk menyerah dengan hawa nafsu saya, ya, menyerah dengan hawa nafsu saya, maka kita akan selalu hidup dalam limiting belief, belief-belief yang membatasi. Kenapa? Karena hawa nafsu itu begitu dibiarkan berkuasa, Yud, nggak pernah puas. Iya. Pasti nggak pernah puas. Pasti pada akhirnya akan... Tiba-tiba udah masuk kuburan aja baru, oh iya ya, gitu. Tapi kalau hidup ini kita mampu dengan keputusan, saya memutuskan untuk mengelola nafsu saya, maka berapapun income saya, gitu kan, saya pasti mampu cukupkan. Dan kalau saya memutuskan untuk mengelola nafsu saya, jangan sampai saya dikuasai nafsu, maka saya akan tahu persis bagaimana membedakan keinginan dan kebutuhan. Ciri-cirinya apa? Berapapun income saya pasti mampu nabung kok. Kenapa? Karena yang saya kelola kan nafsu saya, bukan kebutuhan saya. Karena bicara kebutuhan dan keinginan kan bicara nafsu saja. Kalau kita bicara definisi, Pak, definisi bahasa Indonesia KBBI dilihat, bahwa kebutuhan itu adalah segala sesuatu yang menunjang kehidupan seseorang. Selama menunjang hidup ya selesai. Itu kebutuhan. Misalnya makan satu lauk sebenarnya cukup gitu kan, nggak perlu banyak-banyak gitu. Ya, kan cukup, kebutuhannya terpenuhi gitu ya. Iya, tahu, tempe, saya mampu hidup sehat kok. Iya. Kan nggak perlu daging sapi. Iya. Kentucky. Oh, iya. Atau Kentucky ya gitu. Buka puasa udah mulai berpikir gitu, nih mau makan apa gitu. Akhirnya malah setelah selesai tujuan puasa malah jadinya ya tadi hawa nafsunya itu malah jadi tidak terkelola dengan baik gitu ya. Iya, padahal niatnya puasa itu kan bagaimana kita mengelola hawa nafsu kita kan, supaya kita mampu menjadi pemimpin yang sebenarnya, menjadi manusia yang sesungguhnya. Karena manusia yang sesungguhnya itu adalah pada waktu saya mengelola nafsu. Latihannya dengan puasa. Oke. Nah, kalau kita mampu berpuasa dengan benar, woi, keren banget. Jadi satu sesi lagi tentang itu, Pastor. Iya. Jadi Pastor udah utang gratis ya, Pak Yud ya, gratis ya, buat teman-teman IFEK ya, atau bayar? Nah, baik Pak, kalau untuk yang empoweringnya, kan tadi kan menabung itu sulit ya. Jadi kan sebenarnya kita punya kisi-kisi lah kalau di IFEK itu kan, bahwa kita untuk menabung itu kan bagaimana caranya sih nabung supaya nggak sulit. Jadi bagaimana menyisihkannya di awal gitu ya Pak Estef. Ya Pak Wahyu, supaya sisanya aja deh untuk belanja. Bagaimana kita mencukupkan dari sisa, begitu ya Pak? Yes. Oke, baik. Selanjutnya Pak, silakan. Oke, jadi slide selanjutnya itu ada dua tipe nih Pak, saya jelaskan dulu. Begitu saya ketemu orang, ada dua tipe orang. Yang pertama adalah kalau kita bicara tentang hemat, orang langsung reject. Kenapa reject? Karena aduh hidup tuh hanya sekali ya, untuk apa sih hemat-hemat? Jadi dia langsung reject. Nah, tipe yang kedua, justru dia terlalu hemat, Pak. Jadi, malah dia saking hematnya, dia menggunakan uang itu ketakutan, Pak, setengah mati. Jadi, tidak menikmati hidupnya. Ya, silakan Pak Wahyudi dan Dr. Steph. Ya, sebenarnya kalau ini nggak ada artinya kita perlu aware dengan belief yang membelenggu kita gitu. Pas saat mau hemat, jangan-jangan sebenarnya kita mempunyai sebuah belief yang menggelunggu seperti yang dari hasil temuannya Dr. Melda gitu kan ya. Jadi belief yang seperti ini yang apalagi misalnya hidup hanya sekali, untuk apa hemat-hemat gitu. Ya, tapi kan misalnya buat teman-teman yang punya keluarga, kita hidup nggak hanya untuk diri kita gitu. Sebenarnya namanya hidup itu pasti kita bicara nggak hanya untuk saya. Pasti hidup itu adalah saya, kalau paling simpel adalah, paling sederhana adalah saya untuk keluarga saya. Kalau yang memutuskan untuk tidak mau punya keluarga ya, itu ya dia punya kontribusi yang keluarga dia yang misalnya yang lain gitu. Atau untuk orang lain gitu.
Karena namanya hidup, pasti kita bicara tentang kontribusi, kita punya manfaat kepada orang lain, gitu kan. Jadi, ya artinya salah satu yang dapat kita bantu atau kita dapat membuat diri kita punya manfaat adalah pada saat kita mampu memberikan sesuatu. Nah, misalnya apakah dengan dia membuat sebuah yayasan yang dari itu kemudian menciptakan memberikan beasiswa atau apa buat orang lain, ya. Tapi kan itu nggak hanya tentang yang jadi isu adalah kemudian dia punya belief bahwa hidup ini hanya tentang saya, gitu. Bahwa hidup ini hanya untuk membuat diri saya sendiri, gitu. Nah, itu kadang belief yang membelenggu seseorang untuk benar-benar hidup, gitu. Padahal namanya hidup itu adalah kalau teman cari beberapa sumber adalah manusia, misalnya dari Maslow tentang aktualisasi diri, bahkan dari secara spiritual ajaran-ajaran, gitu, bahwa hidup itu adalah tentang kebermanfaatan, gitu. Nah, sehingga kita salah satunya dapat kita lakukan apa ya, melalui misalnya kita punya uang, kita dapat hemat, kita simpan, kemudian kemudian saya memutuskan untuk tidak mau berkeluarga, gitu, ya, at least uang ini juga dapat memberikan manfaat kepada orang lain, nantinya dapat memberikan beasiswa, dapat atau apa, gitu kan. Kita nggak tahu, misalnya saat ini COVID-19, bayangkan kalau Anda, sekarang saya suka menyesali juga ke diri sendiri, coba kalau gue punya duit yang cukup banyak, gitu, berapa banyak yang dapat saya kontribusikan, gitu, di situasi-situasinya di mana banyak orang membutuhkan, gitu. Tapi karena tidak dulunya masih banyak dikuasai oleh hawa nafsu, akhirnya ya terbatas, gitu, untuk berkontribusi, gitu. Nah, jadi kita perlu aware dengan hal tersebut, gitu, bahwa kembali lagi adalah ya ini tentang hemat, ya kita bagaimana tujuannya adalah kita bahas ini adalah bagaimana kita buat sejahtera. Nah, untuk itu Anda perlu pastikan Anda punya belief yang tadi kata Pak Anda membuat Anda punya kuasa untuk itu. Nah, apa sih belief yang membuat Anda punya kuasa? Ini yang tadi dokter saya juga ternyata, dokter Merda, sebelum nanti dokter saya tambahkan, dokter Merda juga menemukan bahwa ada orang yang membuat dia sejahtera adalah dia punya sebuah hemat yang tepat. Nah, ini kata yang tepat nih, nanti perlu di-explore, gitu. Apa sih maksud dengan hemat yang tepat? Itu justru membuat sejahtera, gitu. Nah, kata tepat ini saya pengen tahu siapa yang mau menjelaskan, dokter Merda atau Pak Steph? Nah, ini kita jadi ganti narasumber nih ya. Jadi saya jadi moderator sekarang. Semoga teman-teman yang ada di Zoom ini tidak terasa membingungkan ya. Itulah biasanya kami kesehariannya seperti itu, gitu. Jadi suka playfulness, artinya karena kita punya satu pemikiran adalah don't be too serious, gitu. Or you will get just stupid, gitu. Jadi just being playful around, gitu. Ya. Oke, siapa yang? Oke, saya ini. Jadi kadang-kadang ya di masa lalu ya ada banyak orang punya belief-belief yang lalu ini tanpa disadari membatasi. Contoh, ya hemat itu adalah penderitaan, gitu kan? Misalnya ya kita ini harus mematikan nafsu, kan? Perjuangan manusia itu adalah kita perlu berperang, tapi kata berperang ini dimaknai bahwa nafsu itu adalah musuh kita. Bayangin pada waktu saya berpikir bahwa nafsu itu adalah musuh. Padahal nafsu itu kan ada dalam diri saya, gitu kan? Ya, lalu hidup ini adalah penderitaan. Ya udahlah, terima aja hidup ini adalah penderitaan, gitu kan? Jadi orang tuh akan, oh gitu ya menderita ya. Jadi itu akan menimbulkan turunan belief-belief yang luar biasa. Tapi kita di NLP kita berpikir bahwa kita tahu persis bahwa kita punya keputusan, kita punya kuasa untuk tetap bahagia kok, gitu kan? Karena kata menderita itu kan hanyalah pemaknaan dari sebuah peristiwa. Ya. Sebuah yang artinya kalau tadi Pak pemakna artinya sesuatu yang saya buat di dalam benak saya tentang situasi itu yang tadi di awal sempat tentang kenyataan kan? Ya, itu adalah kenyataan internal yang bukan yang sebenar-benarnya, gitu. Yes. Kenyataan yang saya buat di dalam benak saya itu bukan sesuatu yang benar, artinya ya itu yang saya buat, gitu. Nah, apalagi kemudian tadi malah jadi membelenggu ya Pak Steph ya. Malah dalam membelenggu. Ya, makanya berkali-kali saya selalu mengatakan bahwa mengelola nafsu, bukan mematikan nafsu, gitu kan? Bukan menjadikan nafsu itu musuh, tapi jadikan nafsu itu adalah teman. Kalau bahasa sahabat itu namanya berdamai dengan nafsu, tapi saya mungkin akan menggunakan kata yang lebih akurat. Jadikan nafsu itu budak saya. Jadikan nafsu itu pembantu saya. Gitu. Artinya saya perlu kuasai sehingga nafsu itu mendorong saya untuk mencapai apa yang saya mau. Jangan dijadikan musuh. Kalau dijadikan sahabat bahaya karena dia dapat sewaktu-waktu nusuk kita dari belakang. Kalau kita nggak waspada, yes dia dapat nusuk kita dari belakang. Tapi kalau kita jadikan dia budak, maka kita yang kontrol segala sesuatunya dan kita punya kuasa untuk itu. Artinya apa?
kalau saya mampu mengontrol nafsu, maka hemat itu dapat bahagia kok. Karena kalau kita nggak mampu kontrol nafsu, kita mematikan nafsu, maka orang akan berpikir berarti hemat itu penderitaan.